Terima kasih Bu Ima. Saya izin ngerekam supaya untuk dokumentasi. Kebetulan kami di MMUPB ini adalah prodi baru. Jadi kami baru berdiri tahun 2020 dan belum akreditasi. Jadi ini pengalaman pertama. Terus kalau tentang manajemen operasi, ya saya biasanya manajemen operasi di S1 Bu. Jadi ya kebanyakan kalau tentang produktivitas itu yang banyak membahas mengenai itu pengukuran produktivitas, terus perbedaan produktivitas dengan kinerja gitu. Ya bahwa ketika misalnya kita pakai Bu, skripsi, tesis itu biasanya kalau membuat judul di SDM terus pakainya produktivitas itu biasanya lebih ke arah berarti Anda ada di manufacturing ya gitu, karena apabila Anda berada di bisnis jasa biasanya yang dipakai itu adalah yang kinerja. Kalau kinerja kan dibedakan menyesuaikan antara target dengan pencapaian gitu. Kalau produktivitas kan lebih ke arah produktivitas itu ada rumusnya loh gitu. Rumusnya output dibagi input, berapa output yang bisa dihasilkan dari input yang sudah digunakan. Jadi ketika SDM skripsi, tesis terus menggunakan produktivitas tuh ya agak hati-hati ya gitu. Ya kira-kira ya itu sih Bu. Terus kalau tentang yang quality itu biasanya saya memperkenalkan yang statistical process control itu yang menggunakan bagan N, bagan P, itu bagan apalagi bagan U gitu. Ya secara untuk karena kalau di manajemen operasi itu terutama saya ya kebanyakan malah saya banyak menghitung, maksudnya mungkin ada perhitungan tentang transportasi, mengenai penugasan, terus mengenai apalagi ya yang hitungannya, terutama mengenai manajemen proyek. Jadi beberapa teman-teman saya itu banyak yang menggunakan yang manajemen operasi yang kualitatif ya, tapi kok kayaknya saya lebih banyaknya kok kuantitatif. Tapi ya biasanya kalau ya Pak ya Bu ya, RPP memang ada, tapi kebetulan kan bisa mengembangkan di penambahan materi itu biasanya saya banyak ngitungnya juga. Ya gitu Bapak Ibu kira-kira sekilas. Terus saya dulu SMA SD sampai SMA di Semarang, terus pindah ke Jakarta karena diterima di FEUI tahun 98. Lulus dari FEUI, terus saya kerja di Ibu Ija. Kemudian di sana saya nerusin S2. Kemudian lulus dari Ibu Ija, saya masuk di program Doktor Ilmu Manajemen di dulu namanya IBI, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, terus sekarang ganti nama menjadi Kwik Kianki Business School, ada di Sunter. Lulus tahun 2010. Ya, kemudian ya masih di Ibu Ija sampai tahun 2017. Baru kemudian Januari 2017 diamanahi untuk membuat proposal MM di UPB. Jadi saya mengalami pengalaman mengajukan prodi baru itu ya di UPB ini. Mulai dari masih berupa pengajuan online, pengajuan yang masih ngeprint, terus ngeprintnya itu 5 box, 5 itu apa Bu? 5 dus, karena lampirannya banyak. Sampai
akhirnya kemudian ada lewat Silem Karma itu, sehingga kita bisa upload bahan tadinya 9 bab, akhirnya turun jadi 5 bab, terus terakhir jadi 3 bab. 3 bab itu hanya tentang sarana prasarana, calon dosen, dan kurikulum. Jadi merasakan apa ya, setiap 3 bulan bikin proposal baru. Sampai mulai 2017 sampai 2020 baru izinnya keluar. Ya, tugas saya awalnya di Pelita Bangsa hanya mengajukan produk baru Magister Manajemen saja. Terus ketika izinnya keluar ya kedapuk. Jadi ya yang mengajukan yang ngurusi. ya, ya, ya gitu Bapak Ibu. Dan saya S1 peminatan manajemen pemasaran, S2 peminatan manajemen keuangan, S3-nya peminatan manajemen strategi. Nah, ketika saya kuliah S3 itu karena ya harus nulis disertasi, harus baca buku, akhirnya saya bikin buku yang namanya Mafia. Jadi Mafia itu saya meringkas di manajemen strategik itu bahwa secara gampang, secara singkat, manajemen strategi itu hanya terdiri dari 5 komponen: misi, terus analisis SWOT, formulasi strategi, implementasi strategi, dan audit strategi. Sehingga saya singkat jadi Mafia. Ya, demikian itu perjalanan saya. Jadi kalau pengalaman di mana ya, di dunia profesional, di perusahaan gitu, saya belum. Saya jatuh bangunnya di kampus. Dan ini di Pelita Bangsa itu merasakan apa ya, benar-benar jatuh lari gitu. Jadi ketika proposal ditolak, besoknya langsung bikin baru. Sudah nggak sempat bangun lagi, pokoknya saya nunggu ini, wah paling besok ditolak lagi. Jadi rasanya ditolak wis biasa, setiap 3 bulan ditolak. Terus ya, tapi saya lihat tuh beliau itu yang ngoreksi mintanya apa, ya, saya turuti sampai akhirnya setelah berjuang ke 7, 8, 9, ya 3 tahun, ya alhamdulillah. Saya juga nggak nyangka sebenarnya ini prodi ini ada, karena saya pikir ya menang cacak kalah cacak lah, maksudnya saya Jawa banget ini. Kalah cacak menang cacak. Seandainya pun FM nggak ada ya saya masuk nih S1 maksudnya dinikmati wis. Makanya saya itu akhir-akhir ini termasuk agak cocok dengan filosofinya Gus Bah. Urip sing santai bae. Saya sampai tak jadiin profil picture karena apa ya namanya, membekas di hati. Apa ya tulisannya ya, hidup itu nggak usah dibuat sulit, asal tidak maksiat, menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang dan tidak merugikan orang lain, itu sudah cukup. Jadi yes, aku memang dulu saya di IPIJA, home base saya S2, jadi begitu saya pindah Pelita Bangsa, home base-nya jadi S1. Ya, dinikmati wae lah, mesti. Lagi pula waktu itu rumah saya di Depok, wah kerja saya di Cikarang, wah elevated lagi dibangun, jadi kadang saya berangkat pagi sampai Cikarang 7 jam, nanti pulang mulai dari Cikarang jam 9 malam sampai rumah jam 4 pagi. Waduh, wah itu pengalaman di Cikampek elevated itu
1000 cerita. Ya sing macet, sing apa ya, wis sing kebelet, sing wah wis pokoknya. Ada itu apa ya wis nangis, wis guyang-guyu, wis pokoknya begitu kayak ini apa cepet gitu bisa sampai Cikarang 2 jam ya ketok iki. Hari itu terasa begitu indah. Saking terbiasa macet sampai 7 jam, 5 jam. Masya Allah. Ya ternyata ya ketika masih apa ya Bu, produksi masih berjalan tuh ya apa ya banyak apa ya namanya ya yes, kalau masih produksi tol masih anu ya yes, saya nggak ngerti ini kira-kira mau ditutup jam berapa tolnya ya. Tapi yang paling sedih niku nek tekan omah jam 4 pagi, jam 4 pagi. Waduh wis ya apa wis awake wis remek kabeh rasane. Sampai saya akhirnya ya ngekos Bu di Cikarang. Wis ra kuat awake. Ya gitu ya sekilas saja ya saya terutama ya di ya itu aja apa pemasaran strategik dan ya kalau di S1 mungkin karena anu nggih Bu. Saya nggak ngerti kenapa kok banyak dosen yang sampai di S2 ini ya saya juga agak merasa kok agak susah ya dapat dosen manajemen operasi gitu. Saya biasanya pakai dokter dari teknik industri. Jadi sepertinya untuk apa ya itu jurnal-jurnalnya juga itu manajemen operasi itu banyak. Saya nyenggol-nyenggolnya itu malah ke teknik teknik industri ini, teknik industri. Nah, kebetulan di teknik industri ya kaprodinya ikut di program doktor ilmu manajemen Universitas Pasundan. Di sana kan ada konsentrasi manajemen operasi. Jadi ya saya ya biasanya malah makainya fakultas sebelah gitu. Sudah terjawab juga ya Mas Ega ya. Tadi Mas Ega juga nanyain hal itu ya. Nah, dari dari Bu Dokter Ana juga terjawab juga ya. Kenapa Bu? Ya, jadi kenapa kok orang-orang manajemen operasional sifatnya relatif langka? Kenapa kok banyaknya dari teknik industri? Nah, makanya kalau saya bilang, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya tadi Ibu boleh nggak untuk tesis referensinya, citasinya dari jurnal-jurnal teknik? Ya nggak masalah, karena saya sudah bisa menjelaskan bahwa di mana letak perbedaannya manajemen operasional dengan teknik industri. Nah, tadi saya sudah jelaskan di mana letaknya yang membedakan. Jadi state of the art-nya itu apa tadinya. Nah, memang di manajemen operasional relatif langka. Dan saya dulu waktu dari S1 itu ke manajemen operasional, ke S2-nya yang manajemen operasional, S3-nya aja yang lingkungan. Karena di S1 saya merasa bahwa kalau operasional itu apapun semuanya adalah operasi. Proses. Mau di jasa, mau di industri, mau di akademisi, di mana saja itu operasional itu perlu, butuh. Dan saya paham bahwa itu nanti akan beririsan dengan teknik. Saya selalu membanggakan diri. Oke, silakan orang teknik melakukan kegiatannya. Tapi saya adalah manajernya, karena saya manajemen operasional. Dari selalu mengatakan saya seperti itu. Saya jangan manajernya, untuk operasional, untuk secara teknikal silakan. Saya akan membawai orang-orang teknik. Saya selalu mengatakan pada diri saya seperti itu. Jadi bolehlah bangga pada diri sendiri dengan keilmuan diri sendiri sehingga kita bisa mengembangkan terus di operasional. Gitu Ibu Ana. Iya. Ya dulunya saya nggak begitu menyadari bahwa ternyata banyak yang menolak kalau diminta ngajar manajemen operasi. Karena ngitung Bu. Jadi orang-orang sosial itu relatif menghindari dengan hitung-hitungan. Sementara operasional itu kan full. Operasional itu hitung-hitungan karena bagaimanapun juga orang operasional goalnya adalah optimalisasi. Optimalisasi secara kuantitatif harus terukur. Itu yang menjadikan kenapa
nggak mau di operasional gitu. Terus biasanya saya waktu kalau masih awal-awal itu masih sebelum UTS, saya itu Bu, ya memperkenalkan penggunaannya masih pakai manual Bu. Tapi nanti kalau sudah mendekati akhir-akhir, saya makainya QM POM for Windows Bu. Oke, bagus. Ya, mungkin jadi kalau pakai QM itu akhirnya nanti kalau lagi UAS saya biasanya UASnya cuma satu baris. Ya, aplikasikan manajemen operasi di perusahaan Anda gitu. Jadi nanti biasanya bisa bikin sampai 12 bab. Ya, pinter-pinter juga, Bu. Maksudnya ketika mungkin kalau masih pakai manual itu beliau-beliau bingung. Ini mata kuliah ini gunanya buat apa sih gitu. Tapi begitu sudah UAS, terus UASnya itu hanya ya kasareno sebaris tapi jawabannya 12 bab gitu, Bu. Jadi waktu itu terus mahasiswa baru ngeh, oh ternyata kalau untuk dicontohkan penugasan itu bisa untuk kalau mau rekrutmen pegawai, oh kalau apa mau apalagi apa manajemen proyek itu gunanya untuk mengetahui mana kegiatan yang harus jadi concernnya si manajer gitu. Jadi ketika harus terdesak untuk bikin 12 bab UAS itu ternyata ya pinter Ibu. Maksudnya pada awalnya ya bingung Bu. Iki ngasih soal sebaris tapi yuk minta jawabannya 12 bab ngono Bu. Tapi ya saya bilang karena sudah UAS Bapak Ibu boleh pakai software seperti yang ada di POM for Windows itu. Nah, nanti tinggal klik aja. Yang penting manajer itu kan ngambil keputusan. Nah, dalam rangka mengambil keputusan itu kalau sudah aplikasi ya monggo kalau mau pakai softwarenya gitu Bu. Ya, jadi ya akhirnya ya kok ya iso juga ya nggawe 12 bab ngoten. Itu Bu kira-kira. Kalau di sini Bu, ada apa ya namanya? Yang POM for Windows nih Bu. Ya, untuk materi perkuliahan yang Iya, ada, ya. ada. Oke. Atau yang terutama di research. Research itu semua alat bantu itu ada. Oh, ya, nggih. Jadi waktu awal itu memang kalau lagi manual itu bingung ini kuliah apa tuh iki kok ngitung semua gitu. Tapi begitu pas sudah UAS ya itu begitu soalnya hanya satu baris tapi jawabannya 12 bab itu kayaknya terpaksa harus memutar otak gimana caranya supaya kuliahnya itu jadi aplikatif gitu. Jadi ya saya itu terus terang aja baru punya dua angkatan Bapak Ibu. Jadi jadi saya baru menerapkan yang seperti itu baru 2 kali. Jadi ya apa ya masih meraba-raba juga pikiran saya kan kalau untuk yang magister manajemen itu kan sebaiknya banyak aplikasinya ya jangan banyak teorinya gitu bilangnya Bu. Jadi ya akhirnya saya iseng-iseng nyoba pakai soal satu baris jawaban 12 bab itu. Tapi ya lihat hasilnya ya lumayan juga maksudnya sempat tertegun juga loh kok ternyata ya bisa ya. Saya aja tadinya cuman ngarang ngereka ini sepertinya kalau dibuat dalam sebuah paper itu kayaknya bisa gitu. Dan kayaknya kalau 12 bab kayaknya ya 12 materi kira-kira kalau 14 pertemuan setiap satu pertemuan diaplikasikan dalam satu bab kayaknya ya bisa gitu. Ya itu aja pengalaman saya waktu sekarang ini karena waktu yang di tempat yang dulu sistem perkuliahannya
UASnya itu semua kelas sama. Jadi saya harus ngikuti, benar-benar ngikuti RPS-nya ya. Karena kelas saya misalnya dengan kelas Bu Ima gitu, nanti soal UASnya sama, Bu. Jadi ya harus apa ya? Ya ada terstandarisasi gitu. Begitu pas di Pelita Bangsa kita boleh bebas bebas kasih soal ya, akhirnya ya soal sebaris jawaban 12 bab itu. Terus ya apalagi saya ada di manajemen strategik, sehingga ketika kita membahas tentang audit strategi, nah si manajemen operasi itu ada di bagian yang internal business process. Ya. Ya, jadi kalau lagi di audit strategi itu nyun sewu nggih sambil sedikit tentang audit strategi. Kalau di audit strategi itu kan kita kan pakainya balance scorecard yang paling gampang. Nah, kalau learning and growth itu kan yang SDM biasanya. Human capital, terus information capital, organization capital. Kemudian kalau yang manajemen operasi itu ada di sini ya, internal business process. Kalau yang customer itu yang manajemen pemasaran, kemudian yang financial perspective itu menjadi di manajemen keuangan. Dan ini kalau pengen di contoh aplikasinya ya ini produk baru sebagai persentase penjualan, mau berapa persen produk baru pada tahun ini. Karena ada produk baru kan ya berarti manajemen produksi. Kemudian apalagi ya contoh lagi nih. Ini seperti reduce cycle atau lead time. Dalam lead time itu kan biasanya ada di itu nggih, waktu tunggu untuk inventory, lead time yang itu reorder point dan lain-lain itu sepertinya ada di lead time di sini. Terus defect itu ya mungkin quality itu nih, sama reduce cost untuk waste and rework. Ya sepertinya kita banyak bermainnya di internal business process ini kalau ada di manajemen operasi. Dan biasanya tinggal lihat di ini biasanya kalau di manajemen strategik itu kan terutama kita melihatnya tujuannya apa, ukurannya apa, targetnya apa, terus langkahnya apa aja. Terutama 4 itu. Jadi ya cuman tujuan, ukuran, target, dan inisiatif. Ini yang apa ya Bu namanya? Bisa dijadikan sebagai audit strategi atau evaluasi. Biasanya saya sering menyingkatnya ECOP. ECOP itu evaluasi, kontrol, optimalisasi, dan perbaikan. Jadi ya dari sini nanti ya sama, intinya hanya tujuannya apa, ukurannya apa, terus langkah-langkahnya apa. Begitu Bu kira-kira. Bapak. Karena kan ya intinya tujuan dari kuliah visiting lecture ini kan ya Pak namanya? Berbagi. Ya berbagi dan cerita sedikit lah kalau di tempat kami bagaimana. Nanti kira-kira besok gantian Bu Ima di kelas saya gitu. Jadi saya juga jadi kepo kira-kira kalau di UMB gimana ya. Oh, sama satu lagi, saya belum berani buka konsentrasi manajemen operasi, Ibu. Karena dosennya baru ada Pak Tringudi itu, Pak Tringudi yang dari teknik teknik industri itu. Jadi saya tidak punya dosen sendiri. Jadi karena saya belum akreditasi, maka saya takut kalau ditanyain, kok buka konsentrasi manajemen operasi, Wong enggak punya doktor manajemen operasi, itu yang punya teknik industri yang punya itu dokternya kan ada di sana, nggak ada di MM lah, makanya saya belum berani. Karena sesuai itunya saya kan di UPB ya saya baru sebatas berani ngambil
buka konsentrasi MSDM, pemasaran, keuangan, strategik. Kalau strategik kan saya memang lulusan di ijazah tertulis manajemen strategik. Manajemen pendidikan juga ada, lulusan dokter UNJ itu ada itu manajemen pendidikan. Terus udah banyak berarti Bu? Nggih, 6 Bu, sama yang satunya bisnis digital. Yang dari bisnis digital ini Kaprodine itu Bu, prodi baru juga. Kaprodi di UPB itu ada 2 prodi baru. Yang satu prodi kewirausahaan, yang satu prodi bisnis digital Bu. Nah itu yang Mas Yoga itu baru aja lulus dari Universitas Brawijaya ya, temen adik kelas Bu Retno mungkin. Jadi itu dia Eskom Mkom, terus dokternya dari program dokter ilmu manajemen. Dia ngambil tentang ya bisnis digital, terutama sepertinya dia punya Bekasi Mart itu apa namanya untuk UMKM warga Bekasi, pengabdian masyarakatnya dia dengan Pemkot Bekasi ya kayaknya gitu, dan OKOC apa itu, jadi memang kayaknya dia ya, saya tuh biasanya berani buka prodi nek ono sing tanggung jawab ngono Bu. Kalau belum ada dokternya yang mandegani ya saya rada ragu-ragu. Saya takut ditanya, kok berani-beraninya buka prodi ini gitu. Jadi sebagai tamenge ya saya punya dosen ini gitu yang bertanggung jawab di mata kuliah itu di peminatan tersebut. Oke. Boleh yang lainnya bisa bertanya, berkomentar, menyampaikan sesuatu, silahkan. Ayo yang lain boleh. Bapak Pak Aminullah, materinya saya tuh materinya ngoceh wae iki Pak ceritane. Jadi ya aku modal nekat wae. Enggak. Tadi di slide share-nya itu loh Ibu Bu Ana, slide share-nya mungkin bisa menjadikan tambahan wawasan juga buat mahasiswa terkait dengan balance scorecard tadi kan, yang materinya Bu Ana tadi kan balance scorecard boleh. Saya mau nanya boleh ya Bu Ana? Monggo Pak, nggih, monggo. Ya, saya Amin. Sepertinya kan kalau dari saya terus terang bagaimana mensummarikan strategic manajemen itu kita sering bicara di kantor pun kita bicara strategik gitu. Tapi kalau kita mau cari core-nya tuh saya masih belum ketemu tuh, maksudnya dari A to Z-nya itu di mana sih core yang kalau kita bicara strategic manajemen apa beda dengan yang lain. Nah, tadi kan Ibu sampaikan salah satu tool-nya adalah scorecard gitu ya. Ada SWOT, itu kan ada beberapa tool project management, apakah hanya itu atau itu salah satu metode untuk menentukan decision making kah atau sebagai apa gitu metode-metode yang tadi itu. Makanya saya minta share PPT Bu tadi, saya menanya di situ sebetulnya. Oke Pak. Lah saya itu kan Pak, melihat baca-baca kalau baca buku strategi itu kok bulet ya iki ngomong apa. Jadi akhirnya jadi akhirnya saya ketemu rumus yang saya bikin sendiri itu Pak, ya tak gadok-gadok kewe. Ya meng rumus gadok-gadok gitu. Akhirnya dapat kalimat tuh mafia itu. Kalau belakangnya kan jadi mafia kan ora cantik Pak. Jadi akhirnya biar cantik saya kasih nama mafia itu. Belakangnya terus saya ubah jadi evaluasi. Biasanya kan di mana-mana orang itu pucuk pucuk kanan, pojok kanan, yang paling ujungnya kan biasanya evaluasi. Monitoring dan evaluasi. Nah, ya saya sempat itu disingkat mafia gitu. Kok ora enak loh, enggak enak didengar. Akhirnya terus saya cari-cari kalimat yang bagus. Ya akhirnya aku jodoh karo audit tadi itu ya. Dengan ilmu asal gadok gitu ya akhirnya dapat yang namanya audit. Itu di dalam audit kita bisa melakukan monef ya, ada monitoring, evaluasi, kontrolku ya
pengendalian terus optimalisasi dan perbaikan terus menerus, CANI, continuous and never ending improvement itu. Lah di misi itu setidaknya minimal ya terdiri dari PPT nek secara saya kalau apa namanya ya suruh ngomong misi perusahaan dalam kalimat yang paling ringkas itu ya paling ringkas PPT. PPT itu di dalam misi harus ada produk, pasar, dan teknologi. Selama kalau kita lihat misi perusahaan gitu, kalau kalimatnya kemana-mana itu ya, wah ini jenar ngomong apa tadi maksudnya. Ya saya ini saya medok ya Pak, jadi ya harap maklum ya. Kadang-kadang ngomong Jawa ini ya metu terus ya. Apa Bu? Saya lama di Semarang. Yang saya Bu Pak, rasa orang sadar ya. Apa tekan di ya? Oh PPT Pak. Jadi setidaknya kita mengidentifikasi misi perusahaan ini bagus apa enggak, sesuai kaidah ya, minimal secara teoritis memenuhi apa enggak itu ya PPT itu produk, pasar, dan teknologi. Misalnya produk untuk UPB kan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu. Terus pasarnya untuk di daerah di Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Terus teknologi yang digunakan adalah ya kita bisa ngomongin entrepreneur, teknopreneur apa yang berbasis teknologi informasi gitu. Jadi kalau visi kan hanya menjadi universitas unggul di tahun 2045 gitu aja. Kan kalau visi kan cita-cita ya, ingin menjadi apa untuk 25 tahun ke depan. Jadi mengapa kok itu jadi 2045 untuk UPB? Karena ya UPB itu kan izinnya baru keluar 2019 Pak. Kita kan merger antara STT dan STIE Pelita Bangsa sehingga menjadi Universitas Pelita Bangsa. Terus ditambah mergernya STAI Pelita Bangsa. Jadi akhirnya Universitas Pelita Bangsa ini terdiri dari 3 fakultas awalnya, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Agama Islam. Karena asalnya memang yayasan ini terdiri dari 3 sekolah tinggi. Terus oleh karena itu ketika membicarakan visi 25 tahun ke depan itu disebutkan tahunnya 2045. Nah itu. Tapi ketika masuk ke misi ya misinya ya biasanya kita ada 5 ini Pak. 5 itu karena 1 itu pendidikan, 2 penelitian, 3 pengajaran, pengabdian masyarakat. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerjasama, dan university governance itu tata kelola universitas yang baik. Jadi akhirnya dapat 5 itu. Tak pikir ya di sana ada kalimat Kabupaten Bekasi, kami beroperasi di untuk memberdayakan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Oh ya berarti dari segi pasarnya sudah ada, produknya ada, produk, pasar, dan teknologi yang digunakan itu kita ada di bagian tata kelola universitas itu dia menyebutkan yang dia pakai ya Pak, kayak yang berbasis pada teknologi gitu ya. Ya intinya WOSE singkatnya itu ya itu Pak, PPT itu untuk 1 komponen aja M yang depan misi gitu. Terus kalau analisis SWOT ya biasa Pak, SWOT wis ngono kae. SWOT. Kalau S-nya dibandingkan dengan W-nya lebih kuat mana? Kalau lebih kuat S, ya berarti dia ada di sebelah kanan nanti letaknya. Tinggal kanan atas atau kanan bawah. Kalau dia lebih kuat opportunity, berarti nanti kanan atas. Kalau lebih kuat ancaman, berarti dia kanan bawah. Kalau kanan atas kan berarti ya sudah internalnya kuat, eksternalnya itu penuh peluang, ya jadi kita agresif. Duitnya akeh, peluangnya akeh, banyak. Jadi ya agresif aja mumpung semuanya mendukung. Terus kalau yang di bawah sebelah
yang kanan bawah itu, wah berarti itu dia duitnya banyak karena dari segi internal dia swotnya, strength-nya kuat, tapi dari eksternalnya ancaman banyak. Ya, yang inti kan berarti harus cari peluang. Cari peluang itu namanya bahasa kerennya diversifikasi. Diversifikasi itu mencari sesuatu yang baru apa gitu. Lah kalau kekuatan dan kelemahan itu lebih kuat yang lebih banyak lemahnya, wah ini nah, lemah ya intinya duitnya cepet, nah, duitnya sedikit. Yang internal loh, sebenarnya internal kan duitnya darah Pak. Jadi kalau secara internal duitnya sedikit, dia ada di sebelah kiri, tinggal kiri atas apa kiri bawah. Kalau kiri atas tuh berarti dia lemah, tapi secara eksternal peluangnya banyak. Oh ya salahmu dewe loh. Lah kok apa peluang di luar itu sudah bagus banyak gitu kok nggak bisa mengelola diri sendiri. Internalnya kok jelek. Maka strateginya ya hanya berbenah diri. Bahasa kerennya turn around itu berbalik arah, turn around, berbenah diri. Itu karena salahnya dia loh. Kenapa eksternalnya sudah cakep gini kok tidak bisa mengimbangi dengan internal yang cakep juga. Jadi yang harus berbenah diri ya Anda itu. Kemudian kalau yang sebelah kiri tapi bawah itu berarti kan dia lemah kiri tapi menghadapi eksternal yang banyak ancaman. Sehingga secara apa ya nalar Anda masih bisa hidup aja udah bagus lah. Udah internalnya lemah, terus eksternalnya banyak ancaman, banyak demo, banyak tekanan lah. Ketika ditekan itu masih bisa bertahan ya bagus. Makanya bahasa kerennya defensif. Jadi apa ya Pak itu? Saya ora pernah ngapal ke Pak. Tak apal ke kadang malah tak tepak ke awak dhewe. Wah, bahasa Indonesia apa? Saya terapkan pada diri sendiri. Kalau duit saya banyak, peluang saya banyak, berarti saya agresif. Duit saya dikit, peluang saya banyak, salahku dewe. Salah saya sendiri, maka saya harus berbenah diri dan around. Kalau uang saya sedikit, tapi saya menghadapi banyak ancaman, maka saya harus bisa bertahan, defense. Kalau uang saya sedikit, kalau uang saya banyak, tapi saya menghadapi ancaman yang luar biasa ya tinggal aku pergi tuh cari peluang tempat lain tuh. Kalau di tempat sini saya tertekan ya saya mendingan Resign ya Bu. diferensiasi diversifikasi tempat lain. Wes saya make gitu aja. Good banget. Malah saya tuh kadang biar gampang Pak. Saya awal-awal itu sering tak anu ke sama Khairul Tanjung tuh Pak. Khairul Tanjung itu kan banyak uang. Bisnisnya peluangnya banyak. Kebetulan orang datang minta Trans 7, Trans TV. Ternyata ada juga peluang untuk di bank sehingga punya bank mega. Jadi karena dia duitnya kuat, mungkin ngatur duitnya bagus itu dia. Oleh karena itu dari segi internal dia kuat, dari segi eksternal peluangnya datang terus sehingga dia strateginya agresif. Tapi begitu kalau dia nanti suatu ketika menghadapi ancaman dari eksternal, misalnya banyak demo, Indonesia huru-hara, dan lain-lain. Kalau duitnya banyak, ya tinggal pergi tuh ke Singapura. Jazirah Arab sana duitnya diinvestasikan bagus banget. Jadi ben gampang ki tak tepak kelak dhewe ngono Pak. Lah itu dari segi oleh karena itu jadi itu tadi Pak ada di agresif, berbenah diri, bertahan atau mencari peluang baru. Ya itu aja formulasi itu intinya itu aja. Terus kalau tadi kan sudah ya misi sudah, analisis SWOT sudah, formulasi strategi itu yang 4 itu agresif, berbenah diri, defensif dan diversifikasi.
Terus kalau yang implementasi itu, oh saya cuma gini, Anda punya SDM, punya pimpinan yang bagus, semua strategi jalan lancar, udah itu dapat. Kalau di implementasi itu saya kebanyakan mesti ngomongnya tentang SDM. Karena titik berat dari Selma itu tuh hanya di struktur organisasi, hanya di apa mana Pak? Ya, gaya kepemimpinan, style, terus apa lagi ya? Tentang staff yang bagus. Lah apa Pak? Ketika bagus apapun sebuah strategi, ketika tidak ada orang yang menjalankan, ya song menurut caranya. Bahasa kerennya song. Jadi kalau ngomongin tentang apa Pak implementasi itu ya saya hanya ubek-ubek nih gone bersilat lidah di kepemimpinan saja dan bagaimana SDM bisa di-arrange. Dan satu lagi itu terutama di struktur organisasi. Karena bagaimanapun struktur follow strategi, bukan strategi follow structure. Bagaimanapun ketika misalnya Pak Presiden itu visi misinya adalah Indonesia itu negara maritim, pengen punya tol laut dan lain-lain, pasti ada Menteri Maritim. Kalau Pak Harto misalnya ya visi misinya itu adalah pembangunan ekonomi, ya mesti ada bagian Menko yang khusus untuk percepatan pembangunan ekonomi. Jadi bukan jenis kementerian mengikuti strateginya presiden, tapi presiden punya strategi apa, dan nanti struktur organisasi di kementerian di bawahnya itu mengikuti strategi presiden. Maka di manajemen strategik disebut dengan kalimat apa tadi? Structure follow strategi. Struktur organisasi itu mengikuti strategi yang diterapkan oleh organisasi dan pimpinan. Maka itu pentingnya pimpinan dan SDM yang akan menjalankan strategi. Ngono Pak kira-kira. Terus kalau yang diaudit, saya ya hanya menekankan di balance scorecard itu. Pokoknya balance scorecard diobok-obok. Sehingga nanti kalau Bapak lihat-lihat lagi akan muncul yang namanya human resource scorecard. HR scorecard ya no Pak. Terus marketing scorecard itu yo ada. Jadi tinggal mau lebih di-zoom-kan yang mana no Pak. Tapi secara keseluruhan ya karena pegangannya di manajemen strategik itu ujungnya ya balance scorecard ya saya main-mainnya di situ ya. Kalau pengen Bapak Ibu ada yang di pemasaran ya nanti kita bisa membahas tentang marketing scorecard gitu. Yes pokoknya kayak sing jual jamu ya Pak. Jamu pertama itu sapu jagat. Apapun perusahaannya pakai aja balance scorecard, tapi begitu ketika dia berada di konsentrasi masing-masing ya monggo kalau mau didalami yang human resource scorecard juga ada loh, marketing scorecard ya ada. Itu bukan resep generik lagi tapi ya disesuaikan dengan peminatan masing-masing supaya nanti kalaupun Bapak Ibu itu sekarang ini kan intinya Bapak Ibu itu mereknya adalah manajemen operasi toh. Jadi kalau apa yang Bapak ingat dari Pak Ega, misalnya apa yang diingat dari Pak Aminullah, oh itu manajemen operasi kan gitu. Jadi karya, terus nama, pekerjaan, hobi itu bisa menjadi mereknya Bapak Ibu. Lah kalau saya ditanya yuk, penelitianku bareng kebanyakan manajemen strategi ya. Jadi kalau ditanya mereknya apa ya manajemen strategik itu mungkin bisa kalau di manajemen strategik itu di awal itu sudah dipakemkan bahwa sebuah perusahaan itu akan dibangun dengan dua tujuan yaitu above average return laba Pak above average return dan yang kedua sustainable competitive advantage berkelanjutan laba dan berkelanjutan laba 3 bulan Pak yang ngapain loh bisa 30 tahun tapi rugi terus ya nggak bisa, jadi dua itu harus beriringan. Ya above average return harus jalan, sustainable competitive advantage juga harus jalan. Jadi dua-duanya itu harus beriringan. Baik nanti kita mau belajar mengenai teori above average return, ya monggo itu nanti intinya adalah bagaimana bisa menaikkan keuntungan perusahaan, keuntungan kesejahteraan pemegang saham, pokoknya
yang teori-teori kayak agency teori apa arep-arep meh sing tentang apa ya kayak seperti Bapak ini produktivitas dan apa ya mau quality control apa gimana itu kan termasuk sing nek produktivitas mungkin bisa masuk sing above average return. Maka mungkin disandingkan dengan yang namanya quality control supaya bisa continuous and never ending improvement tadi apa sustainable competitive advantage itu. Jadi memang kalau di manajemen strategik itu intinya AAR sama SCA itu above average return dan sustainable competitive advantage. Lah clue-nya itu secara gampang Pak itu bisa tercapai apabila perusahaan memiliki yang namanya FRIN. FRIN itu produknya bernilai value, FRIN, P. Terus R itu rare, jarang, unik gitu Pak. Produk seperti ini tuh unik, bernilai, terus dia jarang, rare, unik, terus I-nya tuh inimitable, susah ditiru, ya unik juga ya. Terus N-nya itu non-substitutable, tidak ada penggantinya. Jadi apabila Bapak Ibu itu punya produk yang bagi konsumen itu produknya bernilai, bermanfaat bagi dia, terus produknya itu rare, jarang yang memproduksi hal serupa, terus inimitable, tidak bisa ditiru, dan non-substitutable, tidak ada penggantinya, lah itu sudah mesti above average return dan sustainable competitive advantage ada. Ngono ya Pak. Intinya manajemen strategi dalam 5 menit ya nek kon ngocah ya gitu saya. Ya, thank you Bu. Karena kalau kata orang kalau manajemen strategik itu helikopter view Pak. Jadi harus bisa manajemen pemasaran sedikit, manajemen operasi sedikit, keuangan sedikit, terus operasional sedikit ya. Jadi akhirnya secara keseluruhan digabung dalam kerangka balance scorecard itu kayaknya sudah yang paling apa ya Pak representatif loh Pak. Kalau pakai teori-teori yang lain kayaknya belum se cover itu kan bisa coverage semua kalau pakai balance scorecard gitu Pak. Ya memang intinya ya di balance scorecard itu Pak. Bapak ngerti balance scorecard, Bapak ngerti helikopter view-nya seperti apa. Gitu Bu kira-kira Bu. Wala saya itu keren. Keren, alhamdulillah, betul kan? Pasti ilmu dengan adanya visiting lecture ini kita bisa mendapatkan ilmu tambahan wawasan dari luar. Jadi kita nggak makannya nggak nasi pecel aja gitu. Selain nasi, kalau biasanya nasi pecel nanti ada tambahan lagi jadi rawon gitu kan? Iki wong Madiun tenan nih. Bu, saya boleh nge-share sedikit ya? Ya. Oke. Itu yang tadi Pak Aminullah minta materi slide share-nya Ibu itu. Oke, siap. Saya tuh pengen ceritain Ibu. Jadi di kampus kami kan ada ini ya, kampus ini untuk ketika mahasiswa mau upload tugas dan lain-lain gitu, Pak. Jadi saya itu ujian akhir semester saya cuma sebaris saja, Pak. Ya cuman ini aja. Manajemen operasi, ANA 20C. Buatlah paper yang membahas aplikasi manajemen operasi di perusahaan Anda. Minimal 6 bab. Terus itu tok, sebaris. Nah, terus mahasiswanya jawab. Ya kayak ini bagus ini Bu Adel, kayak Pak Eko nih, tak buka deh Pak. Nah, kayak Bu Adel nih, dia bisa sampai 12 bab dia. Ya dia cerita tentang ini namanya Pak itu Pelita Bangsa memiliki proyek pembangunan tempat parkir 2 lantai. Kebetulan ini Mbak Adel ini istrinya Pak Rektor. Istrinya Pak Rektor ikut kuliah. Ya, jadi mahasiswa saya Bu itu Bu, tapi wongnya pinter ya Bu, anak UI gitu. Jadi dia akhirnya bikin kayak gini, kegiatan pendahulunya nggak ada, tapi dia punya kegiatan lanjutan. Sakjane ora usah nganggo lanjutan ya apa-apa. Terus ya dia bikin pakai softwarenya itu. Monggo kalau mau pakai software saya bilang gitu. Dari sini ya dia bisa mengeksplor sendiri diagram jaringan kerja, tinggal copy paste aja dia itu. Terus ini
Pelita Bangsa melakukan pemilihan mahasiswa berprestasi. Nanti dia dapat ini, yang sini bisnis plan ini di-assign ke Doni. Ya akhirnya dia ya sampai 12 itu dia bisa ngambil pakai ini terus. Apa buat namanya? Pakai software yang gitu. Lah saya bilang, udah monggo kalau mau softwarenya dipakai, yang penting karena manajemen operasi itu intinya Bapak Ibu bisa apa ya memanfaatkan ini untuk pekerjaan sehari-hari. Yang penting ketok ngomongnya pinter, wes magister manajemen ngono. Orang ming iso megal-megol ngono Bu. Kalau MM misalnya orang pinter megal-megol, nek pinter ya MM. Nek pinter ya magister manajemen, nek orang pinter ya megal-megol. Saya sering bercandanya gitu Bu. Jadi akhirnya beliau nih bisa nyusun sampai 12 bab. Ini bab berapa? Bab 11. 11 bab, 11 bab. Satu lagi yang kalau ini orang Bu. Ini bapaknya yang punya perusahaan itu freezer itu loh. Dia di PT Inter Cakrawala Mandiri, perusahaan bergerak di bidang manufaktur freezer dan cooler. Lah dengan adanya Bu soal sebaris tapi jawabannya nambah itu akhirnya ya Bu kepaksa mikir. Dia mikir tentang produktivitas juga ini, ya, tentang penjualan, total sales. Nanti kira-kira ke depan gimana ya ono tuase lah, ya lumayan berarti bisa mengaplikasikan walaupun ini selesai dalam 2 jam Bu Ana? Enggak, dibawa pulang. Bawa pulang ya 1 minggu Pak. Saya tadi saya kira kalau 2 jam saya kursus dulu ke mahasiswa itu. Enggak. 1 minggu Pak. 1 minggu nggih. Ya, dia sampai bab 8. Ya, lumayan ya gitu Pak. Saya bilangnya minimal nambah pada yang macam-macam hasilnya. Tapi intinya bisa menerapkan yang dipelajari di kantornya masing-masing ya membuat saya ya semangat. Ya saya juga Bapak Ibu berterima kasih. Saya berterima kasih banget, ternyata ya setidaknya apa yang saya sampaikan itu di akhir kuliah saya berharap banget bisa bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu. Jadi kalau carane wong Jawa ora om doae ngono lho. Omong doang ngono lho, Pak. Ujar koni, iso ujar ora iso lakoni. Maksudnya aku bisa Bapak bisa cerita ngalor ngidul tentang manajemen operasi, tapi kalau diterapkan enggak bisa kan ya jenenge jarkoni. Ya itu Bu, saya hasilnya begitu ya, alhamdulillah baru 2 angkatan ini Bu yang bisa saya terapkan. Jadi belum ada kelulusan Bu. belum tesis durung Bu, jadinya ya saya ini salah satu ya kayak saya terima kasih pada Bu Indra, Bu Ima dan dosen-dosen percubuana, kita diberi kesempatan untuk anjan sana. Tukar pengalaman, kalau di sini kayak apa, sana kayak apa ngono nggih. Iya, alhamdulillah. Bagus banget, alhamdulillah. Jadi kita bisa melihat Cakrawala di luar, kita bisa melihat seperti apa dan harus bagaimana juga. Monggo silakan, ada lagi yang mau berdiskusi, sharing. Silakan, ada lagi? Pak, sambil saya nanya, saya gimana sih caranya biar bisa itu naruh di chat, naruh file di chat itu caranya piye, Pak? Kan ada logonya itu Bu. Oh iya, ada logo lampiran ya Pak? Bahasa Indonesia ya? Ada logo dokumen Bu. Ada logo dokumen Pak ya? Di gambar samping kanan itu. Saya coba ya Pak. Coba ngaku ki ya nunak-nunuk juga ternyata nganggo iki Pak ya. Gitu. Ya itu kan ada Bu, yang sebelah kanan itu mau pakai Microsoft Drive, OneDrive atau Google Drive atau Microsoft SharePoint, PowerPoint boleh. Ngeten iki saged, mun saged dereng. Oh, dereng. Sik Bu sekedap. Sik proses ngirim. Boleh, silakan yang lain. Ega, Aan, Mas Susilo.
tinggal di Depok terus tiap hari sekarang masih apa? Masih kos juga Bu Ana? Wah, Jen, Bu, dalam rangka pandemi ini memberi banyak berkah ya Allah. Wis pokoknya aku cinta banget. Cinta Adia dengan nggak ngerti yang cinta. Cinta dengan pandemi bisa di rumah terus. Nah, biasanya jable loh Bu. Biasanya jable kangen-kangenan kok karo bojone lho. Loh, wong podo-podo sama-sama ning sebenarnya harusnya perjalanan cuma sebentar wong jadi 7 jam gitu. Jadi akhirnya ya ngalahi golek kos-kosan. Lah begitu pandemi ya wis ta aku kos-kosanku ya tak balik gitu ya wis aku muni karo ibu kos ini saya online terus aku ngono ae Bu. Enak di rumah. Yang sangat utama adalah bisa kangen-kangenan keluarga itu bener-beneran gitu ya. Enggak Bu. Saya itu sebenarnya Bu, anak saya yang pertama itu kan kuliah Bu. Jadi aku wis mbayangke Bu, ya Allah kuliah, nanti nek di luar kota piye, nek misale ngekos gimana ngekos jenenge anak pertama lagi punya pengalaman ada yang mau pergi. Sempat pergi sebentar lah kok ternyata di mana pulang lah ya kene kuliah di mana? Masya Allah. Ya sakjane ya rada Bu, cuman kan ning Jakarta Bu. Pengen hubungan internasional Mustopo Bu. Oh. Ya tapi ya wong ya jauh ya maksudnya kalau ning Depok ya sekitar 2 jam sakne ya golek kos juga Bu. Lah nembe sedih lo wis pandemi nembe sak semesteran ya. Wis kene lah mulai. Iku jenenge anake dikekepi tenanan kuwi. Bunda, Masya Allah. Pikirnya kan nganu Bu, apa jenenge ya saya tuh kadang Bu merasa anak-anak itu kan banyak sama bapaknya Bu, wong ibu sekolah wae. Jadi saya itu ya pas umur 30 tuh saya sudah selesai dokter Bu. Jadi intinya tuh kayak umur 30 tapi sekolahnya kok lebih banyak daripada mainnya gitu Bu. Jadi ya anaknya banyak sama bapaknya lah. Kayak ini sok merasa tiba-tiba anak kok segede ngono. Jadi sekarang tuh kadang kalau lagi di rumah ya tak deloki dilungkas nek di bojo aku piye ngono. Makanya bapak ibu kalau di rumah masih ada putra-putri golden age gitu. Jadi kadang-kadang tuh nek karo bapake susun anak wis do mentas awake dhewe guyang-guyu wong loro ae, Pak. Berapa putranya? Berapa putranya Bu Ana? 2 Bu, laki semua Bu. Oh, Masya Allah. Jadi kadang-kadang latihan ya Pak, latihan harus bisa 2 orang ning guyang-guyu ae ben latihan orang bosen. Tapi ya selama pandemi ini sama-sama di rumah kita ya aman-aman wae Bu. Jadi ya biasanya wong-wong nek ketemu terus suwi-suwi bosen lah, aku ora bosen berarti senang. Alhamdulillah. Kalau seperti itu. Ya, Bapak Ibu, kalau enggak ada yang ingin didiskusikan lagi, aja ya Bu, tak wisi deh yo. Aku bingung lah harus ngomong apa. Enggak apa-apa. Iki orang sharingnya bermanfaat kok. Sharingnya bermanfaat. Ayo, siapa lagi? Halo. Kamu mau nanya apa aja? Walaupun sambil kerja pula, ini mahasiswanya ada yang masih kerja juga Ibu. Jadi masih di kantor juga, sama aja lah mungkin di Pelita Bangsa juga seperti itu. Iya, aku pernah ke Pelita Bangsa. Waduh, tenan-tenan pol. Atau banget mulai ini, Masya Allah. Ampun, aku padahal cuma ikut conference sekali itu. Aduh, maka abis itu waktu itu kan Bu Retno bilang, Bu Ima sini dong, udah sini loh. Waktu itu kan mau ada pemilihan apa sih rektor baru apa?
Saya sama Pak Surahman dari IBS itu. Bu, ditanyain Bu Retno enggak? Iya, aku yo orang dari di Jakarta di Jayabaya di Setiami aja wis bagiku wis ado wis nang mercubuan nas golek sing cedhak ditawani sing ado. Terus gak apa-apa nyari nambah wawasan, nambah keberkahan Bu Ana. Nggih. Kalau sudah seperti itu kan sudah cinta kan, udah cinta itu udah nggak akan pergi lah, orang sudah membangun ya, ikut membangun. Kalau sudah ikut membangun itu rasanya berat untuk ditinggalkan gitu kan. Bu, rasanya separuh hidup gue. Lah carane dari nggak ada terus tiba-tiba ketika ya. Izin keluar ki ya wis Bu kaya udun kan lho Bu. Tapi nggak apa-apa tetap yang namanya. Jadi ini mau nek wis sebelah kanan kan ada strategi diversifikasinya juga ya, perlulah diversifikasi dalam hal yang mana juga. Kalau saya putra putri 3. Oke. Saya dari selesai S1 langsung ke Universitas Jayabaya terus punya anak 1. Kemudian lanjut S2-nya di Jayabaya, itu juga mengawali juga. Nah, pas lagi tesis, punya anak yang kedua. Habis itu merasa, kok masih bodoh banget sih aku ini, terus akhirnya kuliah lagi lah. Jadi saya S1, 2, 3-nya memang free semua, Bu. Pas S3, kenapa ambil lingkungan? Karena waktu itu lagi banyak proyek-proyek itu loh. HPH itu kan banyak banget. Okay. Saya sama Bu Dayumoti itu, Dayumoti Pramono, sekelas kan. Okay. Jadi saya S3 itu beasiswa 3 Bu. Pokoknya selesai S3 sudah free, masih ada untung bisa beli sisa tabungan beasiswa bisa dapat jadi mobil lah pokoknya. Semuanya pakai strategi ya. Jadi pas disertasi anak yang ketiga. Jadi pas S1 punya anak 1, S2 punya anak 2, S3 punya anak 3. Nah, kalau misalnya ada S4 kan anak 4 yuan. Iya. Setiap kuliah duwe souvenir Ibu. Betul. Betul. Jadi pas ujian terbuka anak saya umur 10 bulan. Ujian terbuka udah ngowek-ngowek itu deh. Saya tuh sebetulnya Bu, waktu kuliah semester 2 itu saya sudah nikah. Jadi aku ya termasuk pernikahan dini, Bu. Sering saya nanya karo bojoku, dulu kok buru-buru wah ya wis buru pergi ke Jakarta nek kelamaan orang dan dilamar selak kenal yang lain susah dibohongi. baru pergi dari Semarang masih setengah tahun, belum begitu pinter, masih ngertine kampung. Jadi pas skripsi pas hamil, nanti pas ujian tesis pas hamil. Waktu itu pas disertasi di oyak-oyak ayo nggih souvenir. Souvenir. Halo, yang ada di ruangan ini semuanya sudah akil balik semua kan? Ayo, boleh diikutin, boleh ditiru. Ayo, jangan. Ada yang ditanyakan lagi, Mas Ega? Halo, Mas Aan? Mohon izin bertanya. Ditra. Siapa ini? Silakan. Ditra mana Ditra ini? Ya, silakan. Ibu, ini dari materi yang disampaikan Bu ada 4 kategori rangkumannya. Ini ada evaluasi, kontrol, optimalisasi, dan perbaikan. Ini untuk perbaikan di sini ada 5 cara yang bisa dilakukan gitu. Ini untuk kelima cara ini merupakan satu kesatuan atau ini merupakan cara yang digunakan satu-satu gitu, atau bisa dikombin satu dengan yang lainnya gitu. Ketoke ya Pak. Ini namanya aja di manajemen. Jadi kalau di manajemen Bapak bikin istilah apa aja
asal punya latar belakang alasan yang masuk akal, mesti dia bilangnya betul. Jadi kayak ini kalau misalnya seperti Deming itu kan ya sama TKM ya mirip. Jadi ya saling melengkapi ya Pak. Perbaikan terus-menerus, continuous improvement tuh ya bisa pakai Deming ya bisa, pakai TKM ya bisa, Six Sigma ya ada, ISO ya ada, Kaizen ya ada gitu. Jadi mungkin hanya asal orangnya aja mungkin ya. Naik Kaizen tuh mungkin dulu dapatnya kayak Deming segala ini kan dapat dari proses di Jepangan mungkin begitu Pak. Ya kayaknya ya hanya beda istilah ya Pak itu. Kayak misalnya Blue Ocean strategi itu kan adalah pasar tanpa pesaing. Nah kalau di tempat lain namanya bukan Blue Ocean strategi, namanya strategi diferensiasi dan diversifikasi. Jadi apa ya kayak ini tadi kayak mafia itu tadi ya ditakoni ya hasil dari semedito Pak ya lihat buku sono sini terus gadok-gadok gitu terus muncul istilah baru ya itu hanya anu aja Pak di manajemen ki istilah apa aja boleh orang pakeme ngono Pak intinya. Jadi ya ada orang bilang itu adalah Deming, ada orang bilang itu TKM, ada orang bilang itu Six Sigma, Kaizen, ISO itu ya anu aja intinya tentang bagaimana untuk perbaikan jangka panjang Cani. Kalau pas lagi di itu Pak, lagi di manajemen strategik, pasti ujung-ujungnya setiap pembahasan di kuliahan merujuknya kedua itu Pak, above average return sama apa tadi namanya sustainable competitive advantage tadi. Misalnya kita kan di manajemen strategi kenal yang namanya 7S ini Pak. Lah 7S ini bisa dibuat untuk yang itu tadi apa namanya I yang mafia itu yang I yang implementasi, di mana ditentukan oleh struktur organisasi, sistem kerja, strategi perusahaan, nilai bersama yang dianut oleh seluruh anggota organisasi, gaya kepemimpinan, staffing, dan kompetensi, skill anggota organisasi. Sehingga dari semua ini ketika membicarakan tentang implementasi strategi, ya ini aja yang harus diobok-obok gitu Pak. Ya terutama kalau di misi itu terdiri dari 3 apa tadi PPT, produk, pasar, dan teknologi. Kalau yang di analisis SWOT itu ya strength, weakness, opportunity, threat. Kalau di implementasi itu berarti yang agresif, defensif, turnaround, sama diversifikasi. Kalau yang di implementasi itu yang penting 7S McKinsey, ini namanya 7S McKinsey. Terus kalau yang di audit itu yang penting balance scorecard. Ya, intinya di manajemen ya kita di kayak tempe dibolak-balik ngono ya Pak. Hanya sisi kanan, sisi kiri dibolak-balik ben ora gosong. Jadi butuh seni bolak-balik ya ben tujuan untuk mendapatkan above average return dan sustainable competitive advantage itu bisa tercapai ya tinggal mafianya dibolak-balik supaya apa diolah dengan cantik. Carane goreng tempe ya dibolak-balik ben ora gosong Pak. Maaf ya Pak, kadang-kadang ya sok ngelantur ini. Ya, siap Ibu. Berarti bisa dibilang ini tergantung pendekatan kasusnya ya Bu. Jadi per kasus mungkin bisa digunakan metode perbaikan yang mungkin berbeda atau mungkin bisa sama tergantung case-nya Bu ya. Nggih Pak, nggih. Betul ngono Pak. Nggih. Cocok. Lurus. Siap. Ya, Pak. Ya kasih, mungkin nggih Pak, nggih Pak. Siapa ngerti kalau misalnya apa Pak itu yang kayak di perbankan itu kan ya orang cocok nek untuk di manufaktur no Pak. Kayaknya kalau di
kalau di perbankan itu kontrolnya itu istilahnya jenengnya apa aku lali Pak, tapi harus berbeda dengan yang di manufaktur, tapi intinya kan podo-podo TKM ngono Pak. Ya sama-sama untuk ISO juga. Jadi apa ya? Jenengnya apa toh Pak? Ada tarif mungkin ya, tarif iki apa toh? Transparansi, akuntabel apa ngono iki lho Pak. Apa toh ngono kuwi? Apa toh? Jenenge tarif TARIF ya apa toh ya? Apa kalau enggak di situ kan di PPT itu saya ada di PPT Camel namanya Bu. Camel ya Pak, Camel ya. Itu di perbankan ya Pak ya, Camel ya. Ya maksudnya itu tadi disesuaikan dengan anu nih Pak ya. Apa ya? Industri nih lingkungannya gitu. Ya diwalak-walik ben ora gosong ini Pak. Anak orang manajemen ini yang penting kan pintar ngomong Bu. Enggak lah. Plan execution controllingnya udah oke lah. Orang manajemen kan kebanyakan dodol labab. Apa jual omongan Pak, dodol labab lho. Asal isak ngomong ya itu meyakinkan untuk sebagai seorang manajer. Lek ngomong gak ono isine piye. Iki maca bukune wis oke lho ya. Mungkin karena masuk di konsentrasi manajemen strategik mula Bu apa harus bisa ngikuti pas pada saat dosen iki gonta-ganti Bu. Kadang dosennya dosen keuangan, kadang dosennya dosen produksi. Enggak kayak yang orang SDM itu, orang SDM kan mantep ya dosennya ya kuwi ya sing diomongke ngono lho Bu. Lah nek pas kuliah ning ngene manajemen strategik apa meneh ning program doktor iki jurnale iki yo nano-nano Bu, gado-gado. Jadi kadang ki aku yo wah iki apa kok abot temen ta yo. Kon belajar Modigliani Miller, kon belajar apa meneh ya Bu sing teori-teori sing aku ora mudeng ning pasar modal ngono, tapi ya kon belajar tentang manajemen produksi sing hitung-hitungan. Jadi saya merasa pas pada saat kuliah dokter ki malah banyak harus belajar sendiri. Lah karena belajar sendiri tuh akhirnya saya dapat mafia itu. Kepeksa, Pak. Lah aku tuh caranya kadang semester ini dapat dosen ki manajemen keuangan banget. Uang pasar modal, terus dek nenek ngomong yang saya nggak mudeng, sing apa Januari efek, sing aduh apa aku sakjane nggak begitu tertarik keuangan sebenarnya Bu. Sing paling ora tertarik kuwi aku jane ora iso mbayangke. Lah tapi duitnya gelem to. Ya iya to. Wong manajemenan pokoknya kan dodol labab. Ya. Tuh, jadi memang artinya kalau strategik itu oke banget. Artinya bisa kemana-mana. Ya kan? Kalau strategik itu apapun butuh strategik. Jadi strategik operasional itu udah ya bisa kemana-mana. Bagaimanapun juga butuh strategik memang gitu kan. Nah, makanya orang strategik harus berstrateginya benar-benar itu. Strateginya, manuvernya oke banget. Kudu pintar bolak-balik tempe biar gosong. Halo yang di virtual ini pada ngerti semua ya ngomongnya ya. Berbahasa Jawa. Kalau misalnya ada yang nggak paham, nanya dong. Mana ya running text-nya mana gitu ya. Bilang running text-nya mana gitu. Dibikin subtitle nanti Bu. Kenapa? Subtitle-nya kayak nonton film. Iya, ada subtitlenya. Ya, kita ada lagi kan? Ini pada saya dorong untuk ke PTM Bu, penelitian tesis magister. Bu, saya izin bertanya Bu. Oh, siapa? Silakan. Bu, tadi kan di sini disebutin ya, kan ada evaluasi balance shortcut kan ada financial perspektif ya Bu ya. Berarti ini mengacunya jika melakukan evaluasi kan misalnya nggak sesuai sama standar. Nah, dia kan harus dievaluasi menggunakan
yang Camel sama analisa rasio keuangan ROA sama ROI itu, Ibu? Ya, Atau gimana, Bu? Ya seperti Bapak tadi ya, tergantung industri ini yang cocok apa tadi, Pak. Misalnya nek ke perbankan kan beda kalau di itu manufaktur. Nek perbankan Bapak tadi cerita bisa pakai Camel, kalau di manufaktur masa ya harus pakai Camel juga kan, Pak. Tapi inti sebenarnya kan ya untuk ECOP ini tadi evaluasi, kontrol, optimalisasi dan perbaikan. Dan saya itu dapat ini di buku apa gitu, saya senang juga ya. Di sini kita bisa membedakan ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi kalau ekonomis itu berapa sumber daya yang dipakai nanti akan menjadi input aktual. Terus dari input ini nanti akan menjadi berapa output, itu namanya efisien. Efektivitas itu dari output akan menjadi outcome, itu namanya efektivitas. Jadi kalau Bapak Ibu ini nanti jadi dari sarjana terus menjadi magister itu masih output. Tapi kalau setelah magister itu Bapak bisa bermanfaat bagi masyarakat, misalnya jadi pejabat, terus bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, itu namanya outcome. Sehingga nanti berapa output yang bisa menjadi tokoh masyarakat itu ya namanya efektivitas, programnya efektif. Tapi kalau ada ya dari output per input ini namanya kan efisien, berapa yang bisa terpakai. Nono Pak kira-kira. Dan ini ketoknya dalam satu gambar bisa menunjukkan perbedaan ekonomis, efisien dan efektif. Aku ya termasuk baru tahu Pak. Maksud begitu dapat gambar ini kayaknya apa yang tadinya ya cuman efisien dan efektif namanya tepat guna apa ya, tepat guna apa tepat apa dulu apa namanya ya, hasil baik apa hasil benar apa tadi ya, baik dan benar, mana yang baik mana yang benar, masa pembedaannya cuman gitu efektif dan efisien lah. Begitu dapat ini tuh kayaknya lebih terarah gitu apa perbedaan antara ekonomis, efisien dan efektif ini Pak. Ya mungkin ya kira-kira ya ini aja ya. Makanya manajemen strategi itu sebagai manajer intinya harus bisa mengambil keputusan. Jadi saya ini punya teman sing tugasnya memang betul-betul sebagai manajer, tugasnya cuma ambil keputusan aja Pak. Jadi waktu itu kan kita masih kuliah Pak. Lah saya tuh sering nanya, Pak, Bapak itu kerjanya apa kok sibuk banget? Sekarang pagi baru sampai di Singapura, nanti sebentar sudah nanti sampai di Hong Kong apa mana, terus nanti besok lagi sudah nyampe di Dubai. Terus dia bilangnya, loh aku kan manajer Bu, manajer tuh apalagi aku pegangnya di apa namanya itu cari klien. Jadi begitu di Singapura jalan-jalan, makan-makan, ketemu orang, deal, salaman, nanti terus saya kasih orang saya ini, orang dia itu, gitu. Terus saya nanti pindah tempat lain. Jadi dari situ ya saya merasa bahwa oh ya memang betul ya, namanya manajer ki tugas utamanya itu bukan terutama bukan pada eksekusi. Nek eksekusi ya mending diserahkan pada anak buah saja. Tapi yang penting itu dia bisa deal itu loh, bisa mengambil keputusan. Lah dealnya itu adalah dealnya si ya orang-orang seperti kita ini, manajer gini Pak. Sehingga kalau ditanya kenapa kok kita ini belajar manajemen operasi, kenapa kok tadi soalnya ada minimal 6 bab. Ya karena di dalam 6 bab itu intinya adalah contoh-contoh bagaimana seorang manajer, calon manajer itu nanti akan mengambil keputusan dengan misalnya tadi Pelita Bangsa mau membuat parkir dengan sekian dengan apa diagram kerja seperti ini. Sebenarnya kan itu intinya bagaimana dia mengambil keputusan mana kegiatan yang boleh terlambat dan mana yang tidak, mana yang harus dia perhatikan. Oh berarti dia wis mudeng manajemen operasi apa ngono Pak. Saya sih gitu aja. Sepanjang bisa apa ya Pak jenenge tahu cara mengambil keputusan ya
ya berarti sudah siap jadi manajer kan. Dan kalau secara garis besar saya tuh kadang apa ya Pak, jangan jauh-jauh ke perusahaan deh. Kalau mau mengambil keputusan untuk diri sendiri aja. Setidaknya misalnya kalau kita lagi bokek, terus keputusan apa yang akan Anda ambil? Kalau kayak gitu, iya Pak? Puasa Bu. Lah iya, lagi salah satu nih. Jadi gini Pak, saya tuh kadang bikin apa namanya? Sebenarnya saya tuh pengen cerita diagram tulang ikan waktu itu. Tapi supaya gampang, sering tak tepak ke awakku dhewe. Saya bikin itu sebagai apa ya Pak namanya? Supaya nyantolnya gampang ki dibuat supaya menyentuh ke kehidupan sehari-hari ya Pak. Jadi waktu itu tuh kalau boleh nge-share screen-nya. Saya tuh cuma ngomong dalam diagram tulang ikan kan pokoknya yang penting kan yang kepala itu ngomongin masalah kita apa tuh Pak? Ya tak tulis masalahnya bokek. Nah, biar nggak bokek gimana? Nah, terus ya bikin itunya lah. Sirip-siripnya gitu. Ada anunya apa? Pilihan-pilihannya. Ya minimal telulah pilihannya lah. Misalnya gini Pak, ya sebenarnya pengen ngomongnya diagram tulang ikan waktu itu, sakjane loh. Tapi ben nyantele gampang ya tak kayak bokek. Terus ngapain aja biasanya? Kalau harusnya kan secara ini paling enggak 6M ya. Man, money, material, mesin, metode, manajemen, karo apa? 6M pokoknya. Lah kalau bokek kira-kira mau ngapain? Oh, aku mau pinjam. Utang. Yes. Kalau mau utang, berani utang sama siapa? Oh, aku berani utang sama teman. Pak, teman. Terus berani utang sama siapa lagi? Misalnya berani utang sama keluarga kali Pak ya. Pinjol Bu. Oh, berani utang sama kantor. Sama dosen. Ya betul. Pak, kalau kayak gini tuh, apa yang ada di pikiran harus ditulis Pak. Iya, iya. Ya, jangan batasi hanya pada yang kayaknya masuk akal. Masuk akal apa kok? Kepada dosen. Terus aku mau kepada siapa? Kepada perusahaan ya, koperasi misalnya. Wes koperasi ngene. Wes ngene, Pak. Selain meh ngutang terus meh ngopo? Cari perusahaan apa cari penghasilan tambahan. Nah itu Pak. Jualan. Ya itu tadi ngene tambahan. Penghasilan ada ya ini kalau di manajemen kan namanya apa namanya Pak itu mencari alternatif solusi ya. Ini kan hanya mencari alternatif solusi kisah jenis. Apa mau jualan, terus ini ojol. Ya misalnya ya Pak ya, ojol. Ojek online. Terus mana ya kira-kira sijine apa Pak? Sijine apa ya enak ya? Lembur ya Pak. Lah lembur kan untuk penghasilan tambahan. Loro ae wis ra apa-apa ngene. Kira-kira ngene lah. Ini. Lah dari sini saya yang saya berani mana? Wah ojek online lho aku ora berani to ya. Mah aku nek kon ojek mah ora gelem Pak. Terus kalau lembur ya nek ada lemburan enggak belum ada kejelasan kapan ada lemburan ya kayaknya belum ini. Mungkin kalau untuk orang lain mungkin bisa. Terus kalau nganggo dosennya ya isin tuh ya, masa pinjem dosennya wah sungkan.
Nah, ngene Pak, kira-kira iki kayaknya enggak. Terus perusahaan ya berani, ke teman ya keluarga ora langsung nek malah nek ana apa-apa lah aku malah anu udrek ya apa ya, Pak? Bertengkar ngono. No, iki wong Jawa tenan Pak. Jadi yang ngene iki akhirnya. Nek kadang nguliah tuh saya mesti dikomplain bahasa Jawa ya, tapi piye meneh wong logate ngene iki Bu, lagihane. Jadi jadi kalau misalnya bokek, oh saya ngerti alternatifnya adalah saya mau pinjam teman atau pinjam perusahaan. Kalau atau enggak dari perusahaan apa penghasilan tambahannya jualan. Tapi ini belum tentu cocok untuk orang lain. Ini cocoknya buat saya toh, Pak. Lah kalau Bapak kan mungkin jualan nggak berani, tapi ngecek sama lembur lebih berani kan, Pak. Jadi kalau ini namanya sebenarnya secara teori namanya diagram tulang ikan. Untuk apa ya? Intinya ya sebenarnya mencari pemecahan masalah. Nah, apa yang dilakukan ya pertama identifikasi masalahnya apa, kemudian cari alternatif solusi, kemudian pilih solusi terbaik. Ya, itu tidak tepat saja nih. Ya, tapi karena kalau diomongkan dalam bentuk kalimat, no, misalnya ya cara mengambil memecahkan masalah, no, dan mengambil keputusan. Satu, karena kan kita susah Pak. Lah kalau gini kan berarti ingatnya beliau-beliau yang anu ini lebih gampang. Jadi kalau begitu tuh pertama berarti bikin kepala itu berarti permasalahannya apa. Kemudian bikin tulang sirip-siripnya ini berarti tulang-tulangnya ini berarti dia mencari alternatif solusinya apa aja. Kemudian karena saya ngilang-ngilang ini berarti yang ketiga adalah memilih solusi terbaik. Satu, identifikasi masalah. Dua, secara teori nih Bu, ini Pak, alternatif solusi. Nah, terus yang ketiga pilih solusi terbaik. Nah, kalau cuman teori tiga ini tak ya mesti susah bayangke Pak. Tapi begitu ini tak bikin apa ya diaplikasikan di sehari-hari wong aku intinya pengen ngene tok Pak, bagaimana supaya ketika saya belajar itu orang ming omdo, orang ming jarkoni, tapi sepertinya bisa diterapkan untuk hidup saya sendiri Pak. Ora usah hidupnya perusahaan, setidaknya untuk hidup saya sendiri. Oleh karena itu kadang kalau saya ngejar sing pemasaran Pak, ya bukannya saya serba bisa, cuman karena saya manajemen strategik, Pak, kan ada strategik marketing lah. Nah pas S1 itu saya pernah strategik marketing ya akhirnya promosi siapa? Promosi diri sendiri. How to promote yourself. Nah misalnya mau ngomongin price ya misalnya ya setidaknya ora usah ngeregani awake dhewe sik ngono. Ya intinya diaplikasikan di diri sendiri dan kehidupan ya sehari-hari supaya ilmu ini aplikatif. Gitu Pak, kira-kira Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Bagaimana ya, semoga semuanya bermanfaat ya Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah, masyaallah. Insyaallah semuanya bermanfaat. Boleh loh, itu masih ono sing raise hand itu. Raise hand apa tepuk tangan kamu Ega? Tepuk tangan Ibu, apresiasi. Keren Bu. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, barakallah. Jadi ya asli Jawanya nanti yang masih belum paham tadi ya benar-benar ada subtitlenya, tanya sama Mas Ega, sama tanya sama Mas Rizky itu nanti ya. Dari Madiun juga. Ya. Oke, begitu kira-kira. Bentar. Ada telepon dari SDM non sewu. Oke, monggo. Silakan yang mau tanya lagi boleh satu lagi. Halo. Permisi terakhir mungkin. Iya, Ibu. Ya ingin menanyakan, kan kita semua tahu kalau ada pengusaha sukses yang tanpa melalui pendidikan seperti Pak Ciputra, lalu kemudian
Bob Sudirno, kemudian masih banyak lainnya gitu. Nah, otomatis tentu pasti mereka menggunakan strategic manajemen juga gitu. Jadi menurut pandangan Ibu, strategic manajemen apa yang mereka gunakan ya Bu, sehingga tanpa melalui pendidikan pun mereka bisa sukses. Maksudnya kalau ketika sudah tahu strategi manajemen dari mereka yang gunakan, kita bisa adopsi supaya kita bisa lebih sukses dari mereka karena kita melalui pendidikan. Seperti itu Bu. Menurut Ibu bagaimana ya? Oke, Pak, satu aja, baca buku. Sepertinya, walaupun mereka itu nggak pernah kuliah, tapi sepertinya mereka baca buku. Karena saya melihat Tukul Arwana itu, dia itu titik baliknya itu adalah ketika dia baca buku. Ketika dia baca buku, otomatis kosakatanya bertambah. Terus dia belajar dari kesalahan orang lain. Terus ya, saya orang yang mengalami sendiri. Saya saksi hidup, Bejian. Ada orang teman suami saya waktu SMP, dia nggak punya pekerjaan, datang ke rumah saya pikir cuma bertamu 2-3 hari. Waduh lah, ternyata Pak, lah orang mulai loh Pak. Akhirnya sama suami saya dia nyuruh, Mbak kamu baca itu, buku saya kan banyak, baca buku pemasaran itu loh. Nah, terus dia mulai baca itu buku-buku pemasaran yang tipis-tipis itu aja tadinya. Terus kalau pagi mau berangkat kampus, suami saya dosen juga, dokter dari Pasundan. Dia ngasih buku tipis, wes nanti malam kalau kamu nggak sibuk, nanti malam kita ngobrol. Kalau ngobrol ya di belakang di tempat meja makan itu. Terus dia nanya, biasanya nek malam pulang kerja sambil, ya bojoku kan ngerokok ya, sambil ngerokok terus dia nanya, wes tadi baca apa tadi, ngono. Terus dia cerita, tadi bukumu ceritanya gini. Terus akhirnya dia bilang gini, wes sekarang keahlianmu apa? Aku cuma bisa ngechat. Oke, sekarang kalau cuma ngechat, kamu belajar ini sekarang, bikin proposal. Bukunya bikin proposal kayak gini. Terus ada buku tuh untuk membuat proposal itu. Proposal isinya apa aja. Nah, terus coba bikin kayak gitu. Nanti supaya bisa kita masuk ke perusahaan-perusahaan sama kamu bikin sampel. Terus dia bikin karton dicat. Catnya itu ada teknik, ada washing, ada marble, ada dia bisa itu. Kan dia bisa ngecat, Pak. Tapi dia biasanya ngecat kan nawarin dari rumah ke rumah aja. Bu, butuh cat enggak? Bu, enggak gitu. Akhirnya dari situ bikin proposalnya jadi, sampelnya jadi, dia bikin pipanya itu dicat juga sesuai sampelnya, ada yang marble, ada yang artistik painting, ada yang washing, ada pokoknya teknik ngecat lah. Terus habis itu sama suami saya dia bilang gini, yuk coba kita masukkan ke Podomoro, ke kontraktor itu, ke masjid-masjid. Sudah Pak, begitu langsung itu proposal itu disebar kemana-mana, nyantel lah 1-2. Akhirnya dikembangkan, bisa jadi portofolio kalau dia bikin proposal lagi, terus dipercaya banyak dari mulut ke mulut. Setelah itu ya sekarang dia sukses di situ, sudah pergi dari rumah saya. Tapi yang saya tekankan adalah ketika membaca maka akan terbuka cakrawala waktu itu. Dan satu lagi proposal itu ternyata powerful Pak. Jadi kita tidak akan bisa mempresentasikan diri kita kepada orang lain apabila tidak kita tuangkan dalam bentuk mungkin sampel proposal apa-apa. Jadi ketika Bapak sudah punya proposal disampaikan kepada orang lain, maka orang lain akan mengenal Anda gitu. Nah, cuma ngecat dari rumah ke rumah ya dapatnya ya segitu aja, borongan. Tapi begitu ke level perusahaan kan bisa menangani 1-2 proyek Pak. Ya ada proyek di Kalimantan, ada proyek ada rumah, ada mobil, ada hebat saya ini gue aku ngono. Wah, Masya Allah. Ya, tadi beratnya dia adalah baca dan proposal itu jalan keluarnya dia. Dan itu saya nggak cuman ngelihat
Pak. Maksudnya saya itu melalui proses, melihat dia berproses begitu dari lulusan SMA yang nggak bisa apa-apa, nggak ngerti caranya ngetek, nggak ngerti caranya apa ya, ya karena loh namanya tamu ya Pak. Pada awalnya itu dia Mbak kok nggak ada nggak ada koran loh. Tak tuh pakai koran loh Pak. Mbak nggak ada itu ya. Pokoknya kayak tamu Pak. Nah tapi tamu telung dino, patang dino, seminggu rak mulai. Ya akhirnya ya sudahlah, mungkin dia pengen di sini, nggak punya rumah tempat tinggal. Akhirnya ya dia tinggal di tempat saya. Ya daripada dia nganggur, nggak terus akhirnya sama suami saya suruh baca. Kayaknya itu baca itu yang bikin mungkin seorang tukul arwana, atau mungkin Bapak bilang tadi yang kayak tidak sekolah, tidak sekolah tapi baca, Pak. Iya itu betul aja betul. Kira-kira malah jawabannya apa liane Pak? Iya Bu, Masya Allah, benar sekali Bu. Kadang kita yang melalui pendidikan juga masih ya, malas baca gitu. Itu aja, ya saya mengalami sendiri bagaimana orang nggak bisa apa-apa tiba-tiba sukses. Ya bukan tiba-tiba sukses, dia punya jalan sukses seperti itu. Iya. Iya. Aku ya Pak. Katanya buku nakeh, tapi katanya dibaca cuma sabar. Waktu kuliah dokter itu mau nggak mau harus baca Pak waktu itu. Tuntutan waktu itu tuh saya 1 semester 20 juta Pak. Tahun 2006 gaji saya masih gaji tetap. Jadi saya itu mengawali pekerjaan di dosen di IPIJA. Kamu itu lulusan UI, ngapain cuma di sini, cuma nota buku di perpustakaan. Juga pikir kalau di rumah sakit, suster sama dokter itu duluan. Ngono Pak, kira-kira waktu itu ditantang supaya jangan mau jadi staf dulu, harus bisa naik derajat jadi dosen. Terus dia bilang kalau jadi dosen nggak ada cara lain kecuali sekolah doktor. Kalau kamu kuat otaknya, kuat duitnya, harus bisa berjuang. Akhirnya aku betul-betul berjuang Pak. Di IBI cuman saya yang kemana-mana naik angkot. Jadi pokoknya tak rewangi jungkir balik pokoknya lah Pak. Semua daya upaya supaya bisa lulus. Jangan sampai SPP 1 semester 20 juta itu membuat saya terpacu banget supaya cepat lulus. Saya sudah nggak punya duit lagi, saya utang sudah kemana-mana. Jadi ya segala daya upaya itu hanya untuk karena itu Pak namanya disemangati oleh Pak dosen itu. Kalau di rumah sakit dokter sama suster duitnya banyak dokter, di kampus dosen sama staf banyak dosennya. Kalau kamu mau sukses ya harus naik tingkat. Kalau mau naik tingkat harus sekolah lagi. Kalau nggak sekolah ya baca tadi. Ya itu Pak, nggak ada alternatif lain ya. Akhirnya ya jenenge semua upaya saya curahkan ke situ sampai akhirnya saya sering berpikir anakku kok nggak dekat sama aku. Karena kehilangan golden age apa itu ya moga-moga ada, dan saya yakin pendidikan adalah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Jadi waktu itu memang saya nggak punya apa-apa, memang saya kemana-mana juga ngangkot. Jadi begitu lulus dokter pertama kali beli mobil. Jadi itu seitunya saya bahwa saya dari yang bukan apa-apa, maksudnya ya bapak cuma SMA, ibuku ya SMA, ya
saya pikir balik sendiri, tapi ya saya yakin kayak pendidikan adalah tangga untuk keluar dari kemiskinan. Dan seperti Bapak tadi, itu orang kok bisa sukses walaupun dia nggak sekolah pasti dia baca. Yang bukti hidup itu adalah yang itu tadi cerita tukang cat tadi sama yang sering diomongin oleh Tukul Arwana itu. Dia juga bukan apa-apa ya, dia juga dari Semarang, Gunung Pati, tapi kayaknya aku yakin dia bisa sukses karena dia banyak baca. Terus Pak itu sukses Pak. Amin amin. Siap Bu, terima kasih banyak Bu. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya. Saya dengan Bu Ana insya Allah besok ketemu lagi. Oke, siap. Oke, untuk teman-teman semuanya, semoga semua hari ini, materi hari ini bermanfaat. Pas banget waktunya bisa full time. Padahal tadinya sejam. Ternyata ya kita itu namanya silaturahmi akan membawa keberkahan. Jangan pelit-pelit silaturahmi. Silaturahmi membawa keberkahan ya. Jadi kita jangan pelit-pelit dengan silaturahmi. Insya Allah semuanya ada manfaatnya dan memberikan satu keberkahan. Di balik ini apa yang di-sharingkan bermanfaat buat yang lain. Gitu. Oke, semuanya barangkali sudah bisa dicukupkan dengan waktu yang benar-benar optimal, dengan waktu yang full. Kita bisa berucap selamat untuk semuanya, salam sehat. Mungkin ada closing statement dari Bu Dr. Anna, monggo silahkan. Saya satu aja, mungkin Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu belajar manajemen, usahakan ilmu manajemen bisa diaplikasikan setidaknya di diri sendiri. Karena untuk apa belajar muluk-muluk kalau tidak bisa dipakai. Itu aja Bu, terima kasih. Yes, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Dr. Anna, terima kasih teman-temannya semuanya yang ada di virtual ini. Semoga bermanfaat, sehat selalu. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.